Pemirsa, musibah datang tanpa undangan, itulah yang terjadi belum lama ini. Dalam rekam gambar, terlihat sebuah truk bermuatan gabah menabrak 10 sepeda motor yang terparkir cantik di depan warung angkringan. Akibatnya pengemudi truk hampir saja diamuk massa jika polisi tak segera mengamankannya. Jangan ribut, biar urusannya cepat selesai. Ini Pak. Mas sampean ngantuk Mas nanti Mas? Enggak, Pak. Enggak. Kok bisa? Mabuk enggak? Kecelakaan truk yang menyosor 10 motor terjadi di Jalan Raya Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Akibat kecelakaan itu, sepeda motor alami ringsek setelah terseret beberapa meter. Ananda Wahyu, supir truk yang diamankan polisi, mengungkapkan jika sebelum menabrak ia sempat mengalami hilang pandangan. Ini Pak. Ya Pak. Ini Pak supirnya Pak. Ini gua Pak. Nah, si jaketnya itu Pak. Yang minggir Mas. Main tangan. Main tangan. Mas sampean ngantuk Mas nanti Mas? Enggak, Pak. Enggak. Kok bisa? Mabuk enggak? Enggak mabuk Mas? Kenapa? Kayak ada pandangan Hah? putih gitu, terang terus habis itu minggir sendiri. Di mana di situ Kak? Iya, di situ. Atas bawa dari Jombang saja tadi. Tujuan mana? Tujuan Banyuwangi. Muatan apa itu? Gabah, Sampean rumah yang mana? Jombang. Terus? Tadi ngantuk atau gimana? Enggak. Ngantuk. Terus kok bisa nabrak sepeda tadi gimana? Enggak tahu, kayak pandangannya kayak hilang gitu. Oh. Tapi enggak ngantuk saya, Mas. Enggak ngantuk. Terus baru bangun tidur kok. Bangun tidur, makan, istirahat bentar, baru jalan tadi. Nek kondisi kendaraan sampean iki ngeblong apa piye? Aduh, kurang tahu Enggak lah. ngeblong. Kayaknya enggak ada rem. Masih fungsi remnya. Ini kok Sementara itu, Satuan Polantas Polres Mojokerto yang berada di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sedangkan truk bermuatan 10 ton gabah beserta sepeda motor yang ringsek dibawa ke Polres sebagai barang bukti. Enggak tahu ini enggak. Saya macam apa sih? Tanggapan dari saya ya, untuk siapapun itu, para driver mau bawa mobil ataupun apapun itu, jenis kendaraannya tetap harus waspada, hati-hati. Udah gitu dicek dulu nih kondisi kendaraan yang kita bawa tuh dicek dulu menyeluruh, dicek, apalagi truk muatan 10 ton ya, 10 ton beratnya mungkin kalau dia truk ukurannya tidak sesuai atau melebihi muatan, kapasitas muatannya berlebih, itu bisa jadi penyebab juga. Begitu semua angkutan truk ataupun itu kalau disarankan jangan pernah melebihi kapasitas kendaraan tersebut ya, karena kan kita nggak tahu kapan remnya blong, kapan human error gitu, meminimalisir aja. Kalau untuk para korban ya saya turut berduka cita dengan kerusakannya. Peristiwa adu mulut antara Chef Juna dan supir truk yang terjadi beberapa waktu lalu di pintu tol Pondok Ranji, Tangerang rupanya belum sepenuhnya selesai. Belakangan kedua peseteru dikabarkan akan menjalani pemeriksaan Polres Tangerang. Sebab pihak Polres telah menghubungi keduanya untuk datang memberikan keterangan. Jadi sebetulnya dari pihak pengemudi kendaraan, jadi pihak kendaraan truk inisiatif untuk datang ke pihak kepolisian. Harapannya sih agar beritanya tidak melebar kemana-mana. Itu yang dari pengemudi menyampaikan kepada saya.
Kalau yang saya tangkap dari temannya Cip Juna itu sebetulnya tidak ada masalah. Sudah tidak ada masalah sebetulnya karena tidak ada benturan apapun pada saat itu. Dari pihak pengemudi juga ketika saya panggil ke sini, datang ke sini, rupanya memang sudah memaafkan dan tidak ada permasalahan apa-apa sebetulnya. Sehingga sebetulnya lebih bagus kalau memang ada mediasi, jadi pemberitaan ataupun bahasa berita-berita tidak melebar kemana-mana. Karena kedua-dua belah pihak sudah saling menyadari, sudah saling meminta maaf sebetulnya. Pihak kepolisian merasa senang jika keduanya bisa hadir sebab video perdebatan keduanya sempat viral di media sosial hingga menjadi perbincangan publik. Adu mulut antara Chef Juna dan sopir truk diduga lantaran kendaraan keduanya hampir bersenggolan sebelum keduanya memasuki gerbang tol. Muka gua nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak. Gua tadi. Terus? Nyerepet nggak? Nyerepet nggak? Nggak nyerepet nggak? Ya tapi gua teman baik-baik lu Kata siapa? Gua kan udah sorry bang. Apa? Ini master kan, master chef kan? Ya udah, karena lu master chef, nih gua sering nonton, ya udah, gua sorry minta maaf. Ya. hati-hati ngetir. Ya udah, minta maaf juga, Bapak juga minta maaf tadi apa? Saya ngapain minta maaf? Tadi minta, sini dulu, situ kan minta gua sini. Sini dulu sini. Lu kan minta. Kejadian di Bintaro adanya pada saat itu di lampu merah Permata. Jadi kedua kendaraan ini sebetulnya berdampingan, mau membelok ke kanan, mau mengarah ke tol Pondok Ranji. Tetapi pada saat itu kendaraan sama-sama di depan itu jalan itu melakukan penyempitan, ada penyempitan jalan sehingga memang mungkin disitulah akhirnya muncul permasalahan. Kendaraannya Cip Juna ini mungkin ruang geraknya tidak cukup untuk membelok sehingga mungkin pada saat itu berhenti di situ. Awal mula permasalahannya sebetulnya itu. Polisi mengungkapkan jika supir truk berencana akan datang, sementara Chef Juna belum memberikan konfirmasi soal kehadirannya. Kalau kemarin sih saya sampaikan ke temannya Juna ya, temannya Cip Juna, sudah saya sampaikan. Tapi kelihatannya beliau ada kegiatan. Informasinya sih ada kegiatan touring, itu nggak tahu kemana. Jadi tidak bisa untuk datang ke sini. Sementara itu, Siskae, tersangka kasus film dewasa, hadir di persidangan pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang lanjutan gugatan pra-peradilan melawan penetapan tersangka terhadap Siskae di Polda Metro Jaya. Pihak Siskae yang ditemui mengungkapkan jika surat penyidikan atau sprindik untuk Siskae dianggap tidak sah. Sebab itulah pihak Siskae meminta status tersangka yang ditetapkan Polda Metro Jaya dibatalkan demi hukum. Sidang Prapit nomor 24 garing Pitpra garing 2024 garing PN Jaksel untuk pembacaan tadi permohonan gugatan Prapit kita. Tadi telah hadir juga kuasa dari para termohon untuk mengikuti sidang, yang dimana tadi hakim sidang Prapit juga tadi sudah membacakan court calendar, yang dimana untuk sidang-sidangnya untuk besok tanggal 20 bulan 2 agendanya jawaban, sedangkan tanggal 21 bulan 2 itu replik, 22 bulan 2 itu duplik dan bukti surat dari penggugat dari pemohon dan termohon. Kemudian tanggal 23 itu saksi dari pemohon dan termohon, tanggal 26 itu kesimpulan dan tanggal 27 Februari itu putusan. Itulah tadi court calendar yang sudah disampaikan oleh hakim Prapit dalam perkara permohonan Siskae sebagai tersangka. Pihak Siskae mengungkapkan jika penetapan tersangka Siskae yang tertera dalam surat tertanggal dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum.
Bukan hanya itu, pihak Siskay juga mengungkapkan fakta jika penyidik yang bertugas untuk menetapkan selebgram Siskay sebagai tersangka dianggap tidak memiliki wewenang serta cacat hukum. Sebab itulah besar harapan pihak Siskay, pihak kepolisian mengabulkan penangguhan penahanan terhadap bintang film dewasa ini. Informasi ya yang kami masih dapat, belum ada secara ini juga kami sampaikan bahwasanya katanya Siskay-nya patut dan layak untuk diperiksa dan tidak ada mengalami gangguan jiwa kan gitu. Cuman karena kita juga ada surat dari rumah sakit Sarjito, sehingga kita juga mengajukan permohonan supaya dilakukan pemeriksaan secara independen, yang dimana nanti kami akan sebagai kami kuasa hukum nanti akan mempersiapkan nanti itu dari psikolog yang independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap klien kita seperti itu. Di tengah penantian keputusan sidang pra-peradilan, Siskay dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dalam sidang dengan tersangka Irwansyah, sutradara rumah produksi film biru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum Siskay membenarkan jika kliennya sudah menerima surat panggilan untuk hadir di persidangan pada Senin malam kemarin. Aman. Terima kasih teman-teman. Sesuai BAP. Aman. Apa aja sih Mbak tadi yang ditanya kalau betul? Sesuai BAP, kalau mau lebih detailnya nanti bisa tanya langsung sama kuasa hukum saya ya. Siska diminta atau Siskay, klien kami diminta untuk bersaksi untuk terdakwa daripada inisial I, ya. Nah ini sidangnya tertutup, kita bisa lihat semua bahwa kita menunggu sampai nanti hasil sidangnya apa. Selain sutradara, diketahui ada 10 talent rumah produksi itu yang ditetapkan sebagai diamankan polisi serta dikenakan wajib lapor. Sedangkan Siskay sebagai bintang utama sudah menjalani kurungan selama lebih dari 20 hari. Dan kini Siskay sedang mengupayakan untuk menang pada sidang pra-peradilan. Putusan nanti di tanggal 27 Februari. Iya. Setiap hari. Setiap harinya akan. Berarti konfirm hari ini Siskay akan datang? Hadir. Iya, hadir. Memang dipastikan hadir berarti. Iya. Informasi yang kami terima hari ini hadir. Informasi, tapi kita nanti melihat di persidangan, ya. Kita tadi melihat apa yang sudah sedang berlangsung mengenai sidang pra-peradilan. Ini kita sedang mengupayakan sah atau tidaknya terhadap penangkapan dan penahanan. Dan juga tadi perihal apa yang dipertanyakan mengenai perpanjangan penahanan. Sampai saat ini kami tidak menerima ada bukti perpanjangan penahanan daripada klien kami. Sehingga ini nanti kami akan coba berkoordinasi kembali, ya. Mungkin karena kesibukan daripada kemarin kegiatan pesta demokrasi, mungkin akibat itu jadinya terabaikan klien kami Siskay. Kita masih menunggu karena bagaimanapun tanggung jawab kami sebagai penasihat hukum harus bertemu dengan klien kami dan juga kami nanti akan menyaksikan persidangannya sebagaimana ketentuan dalam pasal 5457 KUHP bahwa kami sebagai penasihat hukum guna kepentingan pembelaan daripada tersangka. Yang hal ini klien kami Siskay, ya. Tambahkan itu kemarin pada saat Prapit yang pertama itu kan Siskanya belum dilakukan penangkapan penahanan, sehingga dalam Prapit yang baru yang kedua ini kita tambahkan itu terkait masalah penangkapan penahanannya juga seperti itu. Ivan Gunawan tetap terlihat sibuk sekalipun baru pulang dari liburan di Eropa, terutama Paris beberapa waktu lalu. Hanya saja, Ivan Gunawan tak bersedia mengungkapkan keseruannya selama berada di negeri mode itu. Sebaliknya, Ivan memilih untuk berkisah seputar rencana membangun rumah tahfiz Al-Quran di kawasan Sawangan, Depok. Jadi kebetulan di dekat rumah aku itu tadinya ada tempat yayasan yatim piatu dan tahfiz Quran, tapi mereka itu masih ngontrak tempat gitu, jadi tempatnya pindah-pindah terus gitu. Dan kebetulan bulan-bulan kemarin mereka udah harus pindah ke tempat lain. Akhirnya ketemu satu tanah wakaf gitu kan, dan akhirnya kita bangun rumah tahfiz Quran dan juga yayasan yatim piatu.
piatu. Aku sendiri harus mengambil satu tindakan atau satu cara untuk aku bisa terus berkarya, aku terus bisa berbuat baik, aku bisa melangsungkan kehidupan aku gitu. Karena aku juga punya sebuah wadah, sebuah platform ajang beauty pageant yang mana aku harus menjadi tauladan dan memberi contoh nyata bahwa kita hidup di dunia ini memang untuk berbagi gitu kan. Jadi kalau aku punya sarana, punya wadah, jadi anak-anak didik aku juga bisa menyalurkan kelebihan mereka, kebersamaan mereka sama anak didik yang aku punya juga. Rencana pembangunan itu dilakukan setelah pembangunan masjid di Uganda rampung. Menurut Ivan Gunawan yang ditemui, pembangunan rumah tahfiz Al-Quran sudah mencapai 70%. Oh, di Uganda udah selesai, ini udah mau 2 kali lebaran. Itu udah mau 2 kali lebaran, jadi udah bisa dipakai taraweh, dipakai ibadah, dipakai buka puasa gitu. Progresnya kalau yang kemarin aku posting sih sudah sekitar 70% ya, dan alhamdulillah cukup cepat dan cukup lancar prosesnya, karena selain ada tukang-tukang yang ngerjain, anak-anak dari yayasan juga ikut membantu kalau mereka ada waktu senggang, walaupun aku sebenarnya melarang mereka untuk bantuin gitu, tapi karena inisiatif mereka pengen tempat itu cepat jadi, kan kita mau masuk bulan puasa nih, supaya di bulan puasa ini mereka udah bisa tarawih di sana, udah bisa ibadah di sana gitu. Ivan Gunawan mengaku jika pembangunan rumah ibadah dan rumah tahfiz Al-Quran dilakukan lantaran ia ingin berbagi dan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Ya kalau aku kan hidup itu kan bukan hanya untuk kebutuhan dunia aja ya, tapi aku juga mikirkan nggak pernah tahu umur sampai kapan, jadi bukan hanya mengejar popularitas dunia, tapi aku juga memikirkan akhirat juga gitu kan. Dan buat aku sebuah usaha kalau keuntungannya semua dipakai buat kebutuhan memperkaya, kayaknya juga nggak fair gitu. Jadi memang harus untuk dibagi-bagi lah gitu, karena kan ya salah satu cara untuk bisa membuat stres hilang gitu kan, dapat doa juga dari anak didik gitu kan. Jadi nggak hanya peduli dengan bacaan komenan netizen gitu, tapi ya setidaknya yang susah untuk didapat sekarang tuh ketenangan hati ya gitu kan. Ivan Gunawan mengungkapkan jika rumah tahfiz Al-Quran sudah memiliki 100 anak yatim yang sedang menimba ilmu. Sebab itulah ia menaruh harap sekaligus meminta doa pada pemirsa agar proses pembangunannya berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah sampai hari ini ada 100-an ya. Ada 100-an anak yatim piatu campur antara laki-laki dan perempuan.